Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah disampaikan tentang perjalanan ibadah haji dari mulai syarat wajibnya, syarat sahnya, rukun wajib haji, sunnah haji. Begitu juga dengan umrah, dan telah disampaikan tentang masalah amalan-amalan yang dilaksanakan ketika kita melaksanakan ibadah haji. Pastinya yang kedua, di antaranya adalah miqat, ihram, wukuf, mabit, terus nabar jumroh, tawaf ibadah, sa'i, tahallul. Itu yang harus kita pahami dan harus kita kuasai. Walaupun memang ada tawif yang memandu kita minimal yang tidak betul-betul amat lama. Jadi mengerti, kalau kita mengerti ibadah yang kita lakukan, insya Allah kita akan khusyuk melaksanakannya. Jadi tidak asal jalan saja. Memang ibadah haji itu tidak ada rukun qauli, tidak ada rukun qauli. Jadi tidak ada rukun yang dibaca. Beda halnya dengan sholat. Sholat itu ada bacanya, membaca Al-Fatihah, membaca tahiyat, membaca sholawat dan lain sebagainya. Sementara ibadah haji rukunnya tidak ada yang dibaca. Ibu mama ketika ibadah haji diam saja sah, ya, sah, diam saja. Saya ibadah haji terus diam saja, tidak ngomong apa-apa, yang tidak baca apa-apa, sah. Tapi kan cuma ya itu aja nanti ibunya. Makanya dikasih untuk itu apa, tawaf itu apa, semua disampaikan. Ya. Nah, selain itu juga ibadah haji merupakan ibadah yang melaksanakan seluruh daripada rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Jadi jangan sampai kita melaksanakan ibadah haji rukun yang kelima, rukun Islam yang kelima, kita meninggalkan itu semua. Syahadat ditinggalkan, sholat ditinggalkan, zakat ditinggalkan, puasa ditinggalkan. Karena semua ibadah haji itu, rangkaian ibadah haji melakukan itu semua, ya. Melakukan itu semua. Kita harus sholat. Yang namanya sholat itu tidak ada rukshoh meninggalkan. Tetapi kalau rukshoh keringanan mengerjakan itu ada. Tapi kalau rukshoh meninggalkan sholat itu tidak ada. Artinya dalam keadaan apapun sholat harus dikerjakan. Adapun bisa dan tidaknya ada keringanan, rukshoh namanya. Itu. Jadi sholat tidak boleh ditinggalkan. Kalau kita tidak bisa sholat sambil berdiri kan seperti itu. Lalu dilakukan dengan duduk dengan tidak bisa dengan berbaring tidak bisa dengan isyarat tidak bisa dengan disolatkan. Jadi semua sholat itu harus kita. Jangan sampai kita mengajar ibadah haji sementara sholatnya ditinggalkan karena tidak tahu, ya karena tidak tahu. Begitu juga dengan zakat, di sana ada membayar hutang, ada bersedekah, ya. Itu juga dilaksanakan. Dan puasa itu artinya kita menahan. Apa ibadah haji yang kita lakukan puasa itu? Yaitu ketika kita berihram, menahan keinginan jasmania, kesenangan, itu adalah ihram. Jadi yang enak-enak itu ditahan dan kita berihram. Sama dengan ibadah puasa. Ibadah puasa itu menahan dari tidak makan dan tidak minum, ya, sampai dengan maghrib fajar, sampai dengan tenggelam matahari atau waktu maghrib, ya. Sama dengan ihram itu
Dimulai dengan niat lalu diakhiri dengan tahallul. Kalau sudah tahallul ya kita itu namanya puasa juga menahan keinginan-keinginan duniawi. Ya, untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi melaksanakan ibadah haji sendiri. Nah, maka dari itu agar sholat kita tidak tertinggal, ya, tetap dilaksanakan dalam suatu kondisi apapun, maka pada kesempatan pagi ini kami akan menyampaikan cara sekitar ibadah fardhu ketika kita melaksanakan ibadah haji. Ya, judulnya ibadah fardhu dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Yuk kita sama-sama lagi berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ballighna Makkah wal Madinah li ziyarati haramika wa haramika nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusran la usran wa ala sihhati wal afiyah wassalamatu wal najah wa rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita dapat berziarah ke tanah haramnya Allah Subhanahu wa taala Makkah dan tanah haram Nabi Muhammad yakni Madinah dengan apa? Yusran la usran, mudah, jangan dipersulit. Sehat tidak sakit, aman tidak dalam keadaan sakit. Itulah jadinya sehat, aman, mudah, sehat, aman. Insyaallah kita dapat melaksanakan ibadah ini dengan untuk menyemangati kita pada pertemuan pagi ini, ya, saya punya teman-teman punya partisipasi. Kita suka semangat, mari kita jauh-jauh. Jadi itu semangat juga. Ibadah haji ini harus kita senyum. Karena apa? Karena tahu orang ciri-ciri haji apa begitu? Tahu? Hanya dua. It'amul ta'am wa israfus salam. Yang pertama memberi makan, yang kedua itu menebarkan salam, senyum. Itu loh haji mabrur. Tanda-tanda seperti itu. Ada kalanya habis umroh, habis haji, suami istri berantem. Itu tidak mabrur. Ada, saya masa-masa dengan bukan begitu ya. Saya ketika di Qatar ketemu sama jamaah umroh, antara suami istri lagi berantem, padahal habis umroh, ya umrohnya tidak mabrur. Memberi makan dan senyum, makanya kita punya moto perjalanan dengan cinta. Dari hati nurani perjalanan cinta menuju baik. Yuk, saya seperti itu. Nurani jawabnya senyum, sabar, menemani perjalanan dengan cinta. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwwata illa billah. Apa ini ya? Nurani senyum, sabar, menemani perjalanan dengan cinta. Senyum, sabar, menemani perjalanan dengan cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita dikatakan Bismillahirrahmanirrahim? Kita niat ibadah haji perjalanan diawali dengan nama Allah, nama Allah. Lalu kita tawakal. Kenapa? Kita berusaha menabung, berusaha daftar, berusaha manasik dan lain sebagainya. Tetapi kan semuanya diserahkan kepada Allah. La hawla wala quwwata illa billah. Kita dapat hadir di Makkah Madinah hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yuk dibaca ya. Nurani senyum, sabar, menemani dengan jelas, sampai tawakal
ibadah mahdoh, sholat dan lain sebagainya itu diawali dengan dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Akan tetapi ketika kita dalam perjalanan dalam keadaan sakit, ya, maka yang seharusnya bersuci dengan air boleh diganti dengan berwudu. Apabila kita tidak mendapatkan air dalam keadaan sakit, apabila dengan air itu kita tambah sakit, maka boleh dengan menggunakan berwudu. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara tayamum. Tayamum adalah cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil menggunakan wudu atau tanah sebagai pengganti air pada kondisi tertentu. Ya. Secara istilah, tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah dan wudu sebagai pengganti wudu dengan tata cara yang akan dilaksanakan. Jadi mengusap, ya, mengusap muka dengan tangan kedua tangan saja, tidak seperti berwudu. Lanjut. Wa in kuntum mardu'a ala safarin fa ja'altum yudan wajib ala bisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyib fansahu biwujudikum fansahu biwujudikum wa aydikum minhu. Ketika sudah mendapatkan air, kita habis ada besar, misalnya hubungan dengan suami istri, ya, maka apabila kita mendapatkan air, ya, fansahu biwujudikum, maka usaplah wajahnya dan kedua tangannya dengan wudu. Artinya kan, ini adalah ajarannya sudah. Nah, ini syarat-syaratnya, tidak ada air, orang yang sakit, berada di daerah jadi suhu yang dingin. Saya pernah mengajari kepada jenis mengajari tayamum di dalam negara Manoa. Waktu saya satgas di Libanon. Ini bulan Februari itu biasanya berusaha sudah dingin sekali. Ketika keluar dari kendaraan kita tidak bisa karena dingin sekali. Maka saya ajarkan tentang tata cara tayamum di dalam negara. Jadi dalam keadaan dingin, ya boleh tayamum, ya, boleh tayamum. Air bisa terjangkau, kemudian itu hanya sedikit, artinya ada air satu aqua. Kalau kita gunakan untuk saja atau berwudu, maka bisa jadi minum. Jadi kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Ketika sedang dalam waktunya waktu sholat, ya. Ketika sedang dalam perjalanan yang sulit menggunakan air seperti pesawat, debu dan tanah dan menggunakan tidak najis. Ya. Jadi kita sudah saja bahwa tata cara tayamum di sini adalah ketika kita dalam perjalanan di dalam pesawat saja. Di dalam pesawat. Ini dalam tayamum membaca niat, mengusap wajah, mengusap kedua tangan dan tertib. Artinya tertib itu sama. Ya. Yang awal diamalkan, yang akhir diakhirkan. Awalnya adalah menepuk tangan, ya, di dalam tempat yang ada juga, lalu mengusap wajah sambil lalu mengusap tangan juga, itu namanya tertib. Surat tayamum membaca bismillah, menggabungkan bagian kanan terlebih dahulu daripada kiri. Yang ketiga adalah menipiskan debu. Artinya kalau saja debunya masuk itu nanti kayak orang benar. Kita hanya istilah kiasan saja sebenarnya. Jangan sampai kita habis tayamum seperti orang benar. Seperti orang benar. Makanya sunnahnya ditipiskan. Sekarang langsung saja yang tidak saya kotor, kita yang sering dilakukan adalah ketika daripada pesawat. Kita tidak mungkin berdiri lalu cari kamar mandi di situ.
semua satu pesawat di situ habis lah air itu. Habislah dalam pesawat habis. Karena digunakan untuk dibolehkan untuk bertayamum sebagai pengganti wudu. Langsung saja kita katakan dulu. Kita duduk di pesawat. Sebenarnya caranya ada dua cara. Ada satu vertikal, ada dua. Tapi kita yang dua cara. Ini kita duduk di pesawat. Duduk Pak. Kita duduk di pesawat. Duduk di pesawat. Lalu sebabnya ada orang yang berdoa. Semua ulama sepakat bahwa di sini pasti ada musik. Yakin bahwa di pesawat itu ada kalau kita yakin di batal. Yakin saja bahwa di pesawat itu ada. Kita katakan karena itu sedikit jangan dilepas-lepas. Ada apa? Kecuali dunia nanti baru dia itu promosikan. Kalau kita promosikan kita lihat dulu. Lalu sambil lihat. Nah, itu tayamu seperti sholat Ibrahim. Kalau yang tayamu melaksanakan sholat, ini biasa. Lalu nanti satu lagi. Tapi jangan diangkat di bawahnya. Tidak tepat. Diangkat, lalu tangan kiri. Tempelkan ke punggungnya tangan kanan. Lalu ditarik ke bawah. Putar. Jangan ditepukan. Jangan ditepukan. Jangan. Karena ini ada debu. Ada debu. Ini ada debu di tangan. Sekarang saja. Baru dari tangan kanan tarik lagi ke bawah. Selesai. Selesai Bu ya. Mau sampai pakai bangku deh. Apa? Untuk lagi baru ditempelkan tangan kiri ke punggung tangan kanan. Jadi yang rusak tangan kiri, yang rusak tangan kiri. Kiri kita tangan kanan. Yang rusak tangan kiri. Ini yang akan rusak, yang akan rusak. Yang mengusap siapa? Jangan keluar ke dalam sini jangan. Kenapa? Debu ini untuk karena apa? Kalau sudah ditempelkan debunya mustakmal. Debu yang sudah terpakai.
Yang kedua, selesai. Baru melaksanakan sholat. Atau yang satu tepukan boleh. Yang satu tepukan. Jadi ada dua kali tepukan, ada satu tepukan. Artinya satu kali saja menekuk dilakukan dua kali. Yang pertama tekuk, terus selesai, melihat, lalu cukup satu pergerakan tangan saja. Kalau satu kali tepukan cukup sampai perjalanan tangan. Kalau tepukan selesai baru ini, ya. Dua kali atau satu kali? Kalau satu kali, ceritanya hanya apa sampai perjalanan tangan saja. Tapi yang sunnah itu kan dua kali, kenapa? Telapak tangan satu dengan dua kali aja biar. Berikutnya, setelah kita bersuci, lalu kita melaksanakan sholat. Ini yang membatalkan dunia. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Ketika bertemu air, saya tidak ada air, kalau bertemu air, maka wajib batal. Batalkan tayamum. Bisa menggunakan air bagi yang sakit. Hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi hal-hal yang membatalkan wudu kayak kencing, kentut, dan sebagainya itu adalah yang membatalkan. Kemudian, jadi itulah tayamum, ada syarat atau rukunnya terus yang membatalkan tayamum dengan sebenarnya. Berikutnya dalam perjalanan itu kita diberikan rukhsah keringanan untuk melaksanakan sholat. Untuk melaksanakan sholat, artinya digabungkan, namanya seperti jamak, dan juga bisa di qasar. Jamak dan qasar. Jamak artinya menggabungkan, qasar artinya meringkas. Yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan 3 rakaat tidak boleh 1,5. Nanti banyak 1,5. Apalagi 1 rakaat tidak. Yang boleh di qasar itu yang jumlah rakaatnya 4 menjadi. Syarat-syarat jamaah: melakukan perjalanan jauh yang bukan maksiat. Ini ketika memudik, ya. Memudik boleh kan jamaah? Boleh ya. Sampai mana? Kalau sampai Cikampek belum bisa jamaah. Enggak. Minimal sampai Cirebon baru boleh jamaah. Sampai Cirebon. Karena ketika arah itu sampai 100 jarak minimal mencapai 16 pasar atau 1 km, ya. Dilakukan masih dalam perjalanan. Nah, ini yang sering salah tafsir. Melakukan sholat jamaah di rumah itu tidak boleh. Ya. Melakukan sholat jamaah di rumah tidak boleh. Karena belum berjalan atau sampai di rumah tidak boleh. Di rumah itu belum berjalan kan? Belum berjalan dulu. Begitu kita sampai di rumah bersama. Jadi dilakukan masih dalam perjalanan. Ya. Keluar dari rumah, misalnya keluar dari RT lah, atau di masjid sebelah
kata itu nggak boleh ya. Karena sudah dilakukan surat keluar dari kantor batas desa dan kuliah ini dilakukan surat kapal dari kantor batas desa atau daerah sendiri yang bersama-sama. Tidak boleh makmum dengan orang mungkin. Artinya ketika kita sholat di masjid, kalau ada jamaah di situ, itu tidak boleh nanti orang mungkin. Orang mungkin tidak boleh. Kita sholat sendiri aja. Sholat. Jadi sholat jamaah, ada jamaah takdim, ada jamaah takdim. Jamaah takdim itu sholat zuhur dengan asar dilakukan pada waktu zuhur. Itu jamaah takdim. Artinya digabungkannya ke sholat yang awal, yaitu sholat zuhur dengan asar dilakukan di sholat zuhur. Sholat isya, sholat maghrib dengan isya dilakukan di sholat maghrib pada waktu maghrib. Sedangkan jamaah akhir adalah pukul 12 pada akhir. Ya. Misalnya sholat zuhur dengan asar dilaksanakan di waktu asar. Itu juga dengan maghrib dengan isya dilaksanakan di. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya dalam perjalanan mungkin ini saya tidak sampai untuk sholat zuhur. Maka dalam waktu zuhur itu kita niat, saya akan niat sholat jamaah akhir waktu asar. Harus ada niat. Ketika kita dirasa bahwa kita sampai melaksanakan sholat zuhur akan berjamaah jamaah akhir, maka dalam waktu sholat zuhur itu harus ada niat. Ya saya dulu dan kedua saya mau niat mau melaksanakan jamaah akhir untuk akhir di waktu asar. Nah, berikutnya sebagian ulama berpendapat bahwa jamaah akhir itu apa dulu yang dikerjakan? Sholat zuhur dengan asar di waktu asar. Apa dulu yang dikerjakan? Apa dulu? Jamaah akhir. Sepakat para ulama bahwa dilaksanakan dulu ada yang punya waktu, yang punya waktu. Artinya sholat asar terlebih dahulu baru melaksanakan sholat seperti itu ya. Bukan karena dulu lebih awal hanya sholat dulu tidak. Jadi dikerjakan yang mempunyai waktu dulu baru yang lupa. Begitu juga dengan sholat maghrib dengan isya, maka dilaksanakan sholat isya dulu baru dengan sholat maghrib. Itu namanya jamaah. Untuk niatnya nanti dipelajari sendiri. Ini sebagai kecil saja. Kecuali ada juga kalau mustahil dikatakan majmu'an bil asri. Majmu'an bil asri jamaah takdim. Jadi majmu'an bil asri menggabungkan saya sholat zuhur digabungkan dengan sholat asar jamaah takdim. Itu juga dengan sholat maghrib dengan isya. Nanti kita sendiri niat-niatnya. Nanti saya yang niatnya di. Sekarang ada jamaah, ada qashar. Qashar itu meringkas. Kita boleh melaksanakan jamaah saja boleh juga melaksanakan qashar saja boleh. Ada juga boleh melaksanakan jamaah qashar. Jadi boleh salah satu dikerjakan, boleh juga nanti digabungkan antara jamaah dengan qashar. Sekarang qashar artinya meringkas, ya. Yang dari tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Persyaratannya sama ya, dengan jamaah. Wa idza darabtum bil ardi wa laysa 'alaykum junahun an tadkhulu ila sholati idum ayat ilakum ladzi kafaru innal kafirina kanu anhum. Jadi apabila kamu
hukumnya. Nah, hukumnya itu ada 3. Jawaz boleh, afdol boleh, wajib boleh. Jawaz itu membolehkan kita sholat qashar ketika perjalanan dalam kita itu boleh. Tidak ada udzur apa-apa, hanya karena perjalanan saja boleh untuk qashar. Tidak sungguh boleh. Afdol lebih utama ketika melakukannya mencapai 3 marhalah. 3 marhalah itu 120 km. Dari sini ke Brebes atau dari Indonesia ke Arab, maka lebih afdol qashar. Lebih afdolnya. Ada yang wajib ketika tidak cukup sholat yang misalnya dalam perjalanan, ya saat kita itu sholat asar. Sholat asar, maka sholat dulu belum wajib. Nanti kalau 4 rakaat sudah masuk waktu sholat asar. Ada nggak yang seperti itu? Dapat bebas sholat ini. Memang sholatnya memang itu diwajibkan ya, supaya apa? Supaya jangan sampai ketika sholat waktu sudah masuk rakaat asar. Sholat zuhur, separuhnya sholat zuhur, separuhnya sholat itu diwajibkan, orang harus masuknya. Nah, ini syarat-syaratnya sama, ya. Sama dengan tadi. Nah ini iswali wa'adatu bi raka'ataini mustaqbilati qashran. Harus ada kata-kata qashran. Dan jumlah rakaatnya jumlah rakaatnya diucapkan. Saya lihat sholat zuhur 2 rakaat. Ada juga qashran dengan qashran. Jadi sudah cukup. Itu juga dengan sholat asar dan Fatihah. Nah setelah itu boleh digabungkan antara sholat jamaah dan sholat qashar. Nah biasanya sholat qashar itu dilaksanakan jamaah qashar itu kalau perjalanan dari Indonesia menuju Arab Saudi dan kita wukuf ini ya digabungkan. Jadi saya lihat sholat zuhur dengan asar 2 rakaat qashar. Ini qashar. Dalam hal saja saya lihat sholat zuhur dengan asar 2 rakaat qashar. Billahi Arab pakai bahasa Arab ada judulnya. Mudah dimudahkan pakai bahasa Indonesia saja. Saya lihat sholat zuhur dengan asar 2 rakaat qashar. Billahi kapan pelaksanaan sholat jamaah dan qashar dilaksanakan bagi jamaah haji? Yang perlu disampaikan. Kapan? Ya. Yaitu ketika di asrama haji boleh dilaksanakan sholat jamaah dan qashar. Misalnya dari rumah masuk kepada asrama haji, di situ ada 2 hari. Kalau lebih dari 3 hari maka tidak boleh. Karena musafir itu boleh. Karena ya. Tapi kalau misalnya masih 2 hari di asrama haji, 1 hari 1 malam, sebenarnya maka boleh di jamaah dan qashar di asrama haji. Kalau di sempurna yang dikerjakan biasanya ketika ada waktu sebenarnya ya. Dikerjakan secara normal saja juga boleh, di jamaah juga boleh, qashar juga boleh. Ketika di asrama. Nah yang kedua ketika di atas pesawat, ini malah wajib. Yang utama, ya. Yang utama ketika perjalanan di pesawat. PP nomor 50 balik ke Arab Saudi ke Indonesia. Yang ketiga perjalanan Jeddah Mekah, ya. Jeddah Mekah itu juga boleh dijamaah dan qashar atau sebaliknya.
maka juga boleh juga di perjalanan Madinah Mekah bagi yang gelombang pertama. Madinah Mekah itu gelombang kedua Mekah Madinah karena Mekah dulu. Saat wukuf Rasulullah menyampaikan bahwa wajib dalam jamaah. Setelah wukuf kalau melakukan sholat zuhur dan asar di jamaah dan sholat jamaah dan sholat. Lalu begitu juga maghrib dan isya di jamaah dan sholat. Maghribnya tetap normal, misalnya di kosong. Jadi nanti misalnya itu seperti itu, zuhur dengan asar dan maghrib dan isya. Ketika wukuf, dan ketika wukuf. Yang imam di Mina ini pendapat Imam Syafi'i itu boleh karena melakukan perjalanan jauh. Tetapi sebagian ulama Maliki, Hambali dan Hanafi itu tidak diperbolehkan karena Nabi Muhammad tidak melaksanakan itu. Karena Nabi Muhammad tidak melaksanakan jamaah dan qashar ketika di Mina. Tuh. Ya. Memang di situ kan banyak waktu. Kita tidak usah melihat jamaah sholat. Sholat normal bisa begitu juga untuk sholat Jumat. Begitu juga untuk sholat Jumat, Imam Syafi'i membolehkan kita sholat Jumat dengan zuhur. Tetapi untuk yang 3 ulama tersebut tetap sholat Jumat. Jadi ini silakan pendapat yang mana, tapi yang melakukan ketika di Mina tidak melaksanakan jamaah dan tentunya sholat dalam kendaraan. Walillahi masjidul qadim ma'ayyana siwanu fatamma wajibullah dan milik Allah di dan barat kemarin di sana wajah Allah sungguh Allah Maha Esa. Artinya ketika sholat itu kan harus menghadap kiblat. Betul. Sholat itu menghadap kiblat kan belum sama. Kalau naik kapal bisa. Kalau naik kapal bisa. Saya pernah sering berlayar itu bisa menghadap kiblat. Karena apa? Kalau misalkan ada kompas kiblat, nanti treknya itu tetap selama sholat itu pakai kompas kecuali karena pesawat tidak bisa, kereta tidak bisa, mobil tidak bisa, kecuali kapal laut. Kapal bisa, karena bisa ada kompas bisa terus. Karena kita menggunakan pesawat, maka ini diperbolehkan kita sholat di dalam kendaraan walaupun tidak lurus menghadap kiblat. Walaupun tidak lurus menghadap timur dan barat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Jadi ya jelas hidup dan juga ada videonya sholat di Anwar. Ada juga ada tata cara sholat di dalam Anwar. Anwar itu biasanya video. Itu apa ya? Konser. Anwar itu konser gitu. Saya ajarkan waktu di bulan itu sama dengan tata cara sholat dalam sholat. Tadi sudah dikatakan sambil juga bilang ketika pramugari sangat menunjukkan waktu itu sudah lalu kita siap-siap mengambil tayamum bersuci. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Terus saya lihat kalau perlu lakukan sholat. Terus lagi
Lalu kan dulu jangan sampai berdiri, nanti ada apa awan. Ada juga yang maksa kembali satu, dulu kan ada ruangan. Itu sih saja, Allah memberikan rukhsah. Seperti biasa sholat, saya tidak sholat dulu dengan asar sama takbir. 2 rakaat kosong. Bacaannya sama, dimulai dengan bacaan Allahu Akbar, dan Al-Fatihah surat pendek. Selesai surat pendek, Allahu Akbar. Ibunya jangan sengaja 45 derajat. Akhirnya ya. Mana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar, sujud beda kan? Membedakan dengan sujud itu ya, kalau lurus setengah saja atau sujud sepenuhnya. Subhanallah rabbal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar, Rabbil a'la dan seterusnya. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar. Sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman ya? Alhamdulillah. Mudah. Jadi sholat itu tidak boleh ditinggalkan, tapi boleh diingatkan perasaan. Itu juga bolehnya di pesawat berjamaah. Bisa pesawat tetap sedikit aja ya, silakan. Sama itu sama sebelahnya boleh juga. Sama sebelahnya boleh. Ada yang boleh disini. Sekarang sebelum teman berikutnya diberikan kesempatan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi terpaku di situ karena macet, juga bisa area sana sini ngobrol sama kejadian sampai nanti. Ini baik dilakukan. terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum itu saya juga tidak bisa menjawab ketika ada pertanyaan, Ustaz bagaimana kalau dari apa? Dari Tanjung Priok ke Cibubur. Bapak ada dijawab enggak?
yang sudah pernah ibadah umroh ini bisa di. Jadi ibadah umroh dan haji itu pada hakikatnya kita di sana itu hanya menunggu waktu sholat. Ketika kita selesai melaksanakan waktu sholat subuh, kita akan menanti waktu sholat subuh. Begitu juga ketika kita selesai sholat subuh, kita menanti waktu sholat. Jadi yang ada dalam pikiran kita itu seperti itu. Makanya sudah pikiran kita bahwa kita sedang menunggu sholat. Nah, ketika waktu sholat itu, kan ketika ada mobil, di mobil macet, sedangkan kayak di mobil, sholat di mobil. Karena kalau tidak keluar, misalnya supaya dilihat orang, sholat di luar, di jalan tol, boleh. Sambil itu nanti ketika akan jalan, itu. Jadi sholatlah sebisanya, jangan ditinggalkan. Sholatlah sebisanya, jangan ditinggalkan. Jadi ini tetap dilaksanakan. Karena kita itu sebenarnya hidup itu hanya menunggu waktu sholat. Cuma ketika kita di Mekah dan Madinah, tapi ini juga yang kuatnya di emas, oleh-oleh. Tapi gunakan pikiran kita itu hanya untuk sebuah ya. Jadi silakan sholat sebisanya, dilakukan dalam keadaan yang tayamum, dilakukan sambil duduk. Jangan apa istilahnya membuat orang mudarat. Apa yang membuat mudarat itu? Kita sholat di jalan, itu membuat orang mudarat. Yang pertama, orang akan melihat dan merasakan dia jangan nanti banyak yang niatnya bagus sholat tapi di jalan, tapi membawa mudarat bagi orang lain. Orang lain akan fokus perhatian dia. Orang lain apa sih? Bagi sholat itu hebat sekali. Ternyata depannya ada mobil. Jadi sholat kan ibadah itu adalah secara sudah tercapai ya. Sekarang kita bertanya dulu. Waalaikumsalam. Sholat jamaah setelah berangkat itu kita langsung usai lagi atau kita sholat dulu? Sholat dulu. Terima kasih. Kalau dilakukan secara berjamaah, maka harus ada sholat. Tapi kalau sendiri-sendiri, Terima kasih Pak Ustaz. jadi antara sholat jamaah itu antara zuhur dengan asar itu tidak ada jeda melakukan kegiatan yang dilarang atau kegiatan yang sia-sia. Jadi begitu selesai salam langsung berdiri saja. Tapi kalau berjamaah itu diusahakan dengan iqamah untuk memberikan bahwa kita akan sholat. Tapi kalau sendirian tidak perlu. Karena sholat sendiri kan tidak ada. Satu lagi Pak Ustaz, ini sholat sunnah yang namanya sholat rawatib ketika masuk itu ada nggak sholat rawatib? Sebenarnya ada beberapa dalam perjalanan yang disunahkan sholat sunnah itu adalah sholat tahajud. Untuk sholat rawatib, sunnah rawatib yang mendampingi sholat wajib itu tidak usah dijalani. Sholat wajibnya itu susah. Cuma yang dianjurkan adalah sholat malam. Jadi boleh melaksanakan sholat malam untuk berjalan. Kalau sholat rawatibnya itu lebih baik tidak usah. Karena apa? Wajibnya saja sudah diberikan. Baik, kita tahu dulu ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik.
Kita jalannya dengan cinta. Tidak ada kebencian. Saya harapkan seluruh anggota KBR ini adalah saudara. Kita mendapat persaudaraan dan kompak. Ketika ada rekan kita yang tidak bisa melaksanakan amalan ibadah, kita bantu. Saya dan mudah-mudahan ini jangan langsung bantu. Apabila ada rekannya yang melanggar, ingatkan. Jangan usah malu-malu. Cara mengingatkannya yang tua ya dengan mudah seperti lembut, juga dengan yang muda yang sopan. Ingatkan ibu atau telah melaksanakan melanggar ikram, maka kami bukan pakai sunnah kami. Ya, ingatkan ya, jangan sampai diingatkan kenapa? Manusia kan sudah lupa. Jadi boleh ya. Ya, jadi Bapak Ibu tadi disampaikan bahwa dari sekarang kita sudah menjadi satu keluarga besar, yaitu keluarga besar keluarga. Makanya jangan sungkan, jangan ingin untuk saling membantu, saling menolong, saling mengingatkan yang tentunya dengan bahasa cinta. Lagi-lagi cinta, karena tidak bisa cinta tentunya akan ada agamanya, sampai lapornya, tapi begitu dulu, kan? Yang ada yang pastinya menjaga kepada hal dan kita akan jadilah antaranya mau mengingatkan supaya jangan melewatkan, akhirnya dia sendiri kenakan juga akan itu ya saja. Ya, sekarang bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita akan senyum, menyapa, karena selama kita masuk yang namanya salam itu sangat sibuk terkenal kalau kita selalu apa itu kalau dengan teman Indonesia kalau ketemu dengan seluruh masanya itu akan selalu assalamualaikum. Ciri tidak yang atur pada satu masalah karena kesenangan berat mendengarkan sama. Alhamdulillah kalau Koneksi jamaah ada yang sudah pernah berdoa, ada yang sudah pernah berdoa tentunya ketika kita sholat di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi itu waktu apa? Setiap selesai salam beberapa menit lalu ada ajakan untuk melaksanakan sholat jenazah. Ikuti saja, tidak ada salahnya. Jangan pasif punya apa tidak saja. Orang yang sering melakukan sholat jenazah, insya Allah ketika meninggal dunia banyak orang yang melakukan. Ketika kita meninggal dunia, disolatkan lebih dari 40 orang, dosa-dosanya diampuni. Dosa-dosanya bagaimana kita mau disolatkan orang banyak sementara kita malas untuk melaksanakan sholat jenazah? Jadi di sana itu setelah sholat fardu, ya, baik isya subuh masih berasal itu semuanya akan diikuti dengan sholat jenazah. Sholat jenazah. Nah, makanya kenapa manasik ini saya sampaikan juga tentang sholat jenazah agar kita bisa mengikuti manfaatnya banyak. Salah satunya itu kita kalau meninggal dunia tanpa ada yang mendoakan, kalau sebagai coba satu dua orang yang mendoakan cuma satu dua orang, hanya
baca di sana supaya insya Allah ya ketika kita sholat meninggal dunia banyak yang mendoakan, manfaatnya banyak. Lebih dari 40 orang maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sholat sebab bila ada imam mengajar untuk jemaah. As-salatu ala amwati yarhamukumullah. Masih berat. Jika ada sekitar 5 menit ya, 5 menit itu masih ada imam atau bilang as-salatu ala amwati yarhamukumullah. Ya, berdiri untuk sholat jenazah. Sholat jenazah itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Silakan. Adapun rukun sholat jenazah, niat takbir 4 kali, berdiri bagi yang mampu, membaca surat Al-Fatihah, membaca sholawat, berdoa untuk mayit, membaca salam, berdoa. Ada nggak rukunnya tuh? Ada ya sedikit. Sholat jenazah itu jarang. Kita ketika orang meninggal keluarga kita, jarang sekali kita ikut sholat jenazah. Kita ikut saja, ya. Dan sholat jenazah itu memang jarang. Dan tidak ada rukunnya, tidak ada. Hanya 4 kali takbir saja. Boleh dipraktekkan ini niatnya. Kalau kita niat sholat jenazah di depan kita itu sudah jelas, laki-laki dan perempuan sudah jelas. Tetapi kalau di Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, laki-laki dan perempuan tidak tahu hubungannya. Banyak sekali yang disolatkan di sana. Maka dia tidak tahu laki-laki dan perempuan jenazahnya dan banyak, maka sholatkan apa yang disolatkan imam. Cukup aja. Usolli ala mansholah alaihi imam. Saya niat sholat jenazah yang disolati imam. Karena kita betul atau menurut panjang. Usolli ala mansholah alaihi imam arba'at takbiratin fardhu kifayah imam billahi ta'ala. Saya niat sholat jenazah yang disolati imam dengan 4 kali takbir ya, fardhu kifayah billahi ta'ala. Jangan lupa dia adalah usolli ala man alaihi. Saya lihat sholat jenazah yang disolati imam. Tapi kalau sholat di sini boleh juga. Tapi kalau ada jenazahnya kan jelas perempuan dan laki-laki. Sedikit atau banyak. Tapi kalau di Masjidil Haram, di Masjidil Haram itu tidak banyak. Ini aja. Takbir Allah. Ketika ada anjuran untuk sholat jenazah maka kita berdiri semuanya. Lalu ketika imam sudah takbir, Allah bersedia saya sholat jenazah. Tidak ada doa kita, ya. Tidak ada doa. Takbir yang pertama kita membaca surat Al-Fatihah. Maka lalu imamnya Allahu Akbar kedua. Terus membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau yang berjumlah sholawat Ibrahim karena masalahnya. Terus setelah itu Allahu Akbar berdoa untuk mayit. Karena ini adalah mayit jamaah, maka artinya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Selesai Allahu Akbar, ada yang membaca doa, ada juga yang membaca. Tetapi biasanya di sana kita tetap berdoa dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu perbedaan sholat sama sholat biasa dengan sholat biasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selesai sudah salat. Kamu dia pakai ya, mau pakai. Gampang soal takbir yang pertama membaca surat Al-Fatihah, takbir yang kedua salawat, takbir yang ketiga membaca doa kembali, takbir yang keempat ini yang biasa dilakukan ketika orang yang baru mendapatkan nikmat yang banyak, biasanya kita harus sujud. Sujud itu banyak, ada sujud syukur, ada sujud sahwi, ada sujud sholat, ada sujud tilawah. Ya, berapa dulu? Sujud syukur, sujud sahwi, sujud dalam sholat, sujud tilawah. Empat sujud dilakukan dengan bersujud. Orang yang mendapatkan kenikmatan yang banyak, kebahagiaan yang banyak, maka disunahkan untuk sujud syukur. Jangan kalah sama pemain bola. Coba pemain bola Indonesia, pemain bola musim, ketika gol masuk ke sujud. Padahal tidak selesai sujud saya sujud apa? Masih kelihatan auratnya. Sujud itu tetap ya, harus menutup aurat. Nih dari Abu Bakar, sesungguhnya aku berkata kepada Nabi, sesungguhnya aku membedakan. Atau kabar suka beliau langsung sujud terima kasih kepada Allah. Artinya sujud syukur. Tetapi lagi ada yang memaksa sujud, ada juga yang tidak. Kenapa? Dia boleh sampai dia baca yang menjadi turun dari pesawat, itu sih jawab sebenarnya supaya jangan tinggal sana. Tapi bisa mungkin selama sujud syukur untuk pesawat di bandara juga maupun mana, ya, atau di bandara haji, maka dengan cepat sujud ini kalau dilakukan dengan kita berat juga benar. Bacaannya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Disunahkan dalam keadaan suci dari hadis besar dan maupun suci. Jadi sunnah tidak wajib. Ya. Misalnya dari pesawat masih menunggu tayamum. Tayamum itu bukan tayamum hanya satu kali pakai. Tayamum hanya satu kali pakai. Tidak boleh tayamum dua kali sholat. Sholat dulu ya sholat dulu saya sholat terus kedua sholat jamaah. Anda harus bermakan. Sujud syukur dilakukan satu kali, tidak boleh dua kali. Dilakukan di luar sholat, tidak boleh di dalam sholat. Sujud syukur tidak boleh dilakukan di dalam sholat. Misalnya sebelum salam tambah lagi sholat sujud syukur tidak boleh. Yang boleh itu sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Artinya ketika kita lupa tentang rukun daripada sholat, beberapa sunnah taat dan sholat, maka kita disunahkan untuk sujud sahwi. Boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Tetapi sujud syukur itu harus di luar sholat. Silakan begitu turun dari pesawat kita sujud syukur. Atau sujud syukurnya di tempat yang aman. Boleh di mana saja. Tidak mesti begitu landing itu sujud tidak mesti. Berikutnya adalah sujud tilawah. Nah ini yang di sini kan jarang imamnya yang menggunakan ayat-ayat sujud tilawah. Ayat saja. Di sini kan tidak ada. Saya pernah coba-coba jadi imam di masjid komplek pakai yang ada bacaannya sujud tilawah. Iqra wasjud waqtarib.
Begitu waktu tarik saya langsung orangnya dia protes, Allah. Kalau mereka tidak tahu, kan? Iya, karena kita tidak saya salah. Ya. Oh kenapa tidak langsung sujud? Memang di Indonesia itu jarang sekali mempraktekkan sujud tilawah tidak dalam sholat. Tidak dalam sholat. Tapi di sana sering sekali. Satu minggu itu masih ada ya membaca sujud. Ayat-ayat ini. Tiba-tiba imam orang sujud. Ada juga yang teriak, Allah Akbar. Allah Akbar kan mengingatkan bahwa salah itu. Padahal itu kejadian di samping saya juga ada. Karena tidak itulah apa ibadah atau kegiatan di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, sujud tilawah itu sering dilakukan oleh imam-imam di sana. Maka kita harus tahu, jangan sanggup atau itu orang Indonesia umat kita tahu. Jangan seperti itu. Ini sudah disampaikan ya Pak ya. Sudah saya sampaikan bahwa nanti ada sujud tilawah, maka itu bisa saja. Jangan sampai kita terucap atau bapak karena tidak tahu. Ini kalau disampaikan oleh siapa pun dibacanya. Kalau tidak bisa membaca seperti ini kan terlalu panjang, maka sahabat Utsman itu lebih suka sujud tilawah itu dengan membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Sahabat Utsman. Ini terlalu panjang bacanya, kita pakai dengan Subhana Rabbiyal A'la. Dan saya tidak melanjutkan panjang-panjang mungkin. Kemudian sahabat Utsman lebih senang membaca tilawah itu dengan Subhana Rabbiyal A'la seperti sujud biasa. Inilah surat-surat yang dihafal ya, saya juga sering gambar. Tapi kalau dalam Al-Quran, kita ada tandanya. Ada 14 surat yang ada sujud tilawahnya. Surat Al-A'raf diakhiri dengan surat Al-Alaq, wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Nah, ketentuan sujud tilawah. Rukun sujud tilawah di luar sholat ketika kita membaca Al-Quran lalu menembus ayat sajadah yang terkait dengan mimbar atau apa itu, maka disilakan sujud dengan niat. Kita berdiri, wasjud. Kalau sebelum kita baca sholat sampai wasjud waqtarib, lalu kita berdiri. Atau langsung juga ada yang bisa berdiri buat pulang. Allahu Akbar langsung sujud. Subhanallah. Sekali saja. Yang mudah itu wasjud waqtarib. Lalu berdiri baca Al-Quran ya. Nanti kalau dalam sholat ketika saya membaca Al-Quran sudah itu wasjud waqtarib langsung Allahu Akbar. Bisa dilanjutkan dengan ayat tersebut. Kita bisa langsung rukuk. Bisa dilanjutkan dengan ayat selanjutnya, bisa langsung rukuk. Atau kalau di akhir ayat bisa sampai dengan ayat yang lain. Ya, lalu rukuk. Pokoknya kalau kita di sana ikuti imam saja. Kalau imam berlawak. Kenapa ini jauh supaya kita tidak kaget dan supaya kita tahu, jangan sampai orang Indonesia tidak tahu. Satu lagi, pertanyaan
banyak tentang sholat jenazah, sujud, dan tentang tentunya ketika. Ini ada satu pengalaman di Ustaz, pernah haji Bapak Ibu. Pernah imam baca surat Sajdah, langsung sulit kan? Selesai salam, ramai dari jemaah Indonesia. Nanti imamnya lupa. Nah ini hari ini alhamdulillah ketika sini Muhammad Ustaz dari tahu bahwa kita ketemu dengan surat Sajdah, kita lagi berada di sana, jangan kaget atau tadi dibilang Ustaz jangan katrok gitu. Memang kalau ketemu dengan surat Sajdah pertanyaan Bapak Ibu. Kalau kita sampai hari saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sholat jenazah itu baiknya kalau perempuan mampu kepada perempuan. Memang kita diajarkan untuk sholat jenazah bersama dengan laki-laki karena tempat terbatas. Tapi kalau di masjid boleh. Tapi diajarkannya sendiri saja. Ustazah yang ikut menyolati, silakan. Atau sholat goib boleh. Itu masalah tapi kalau di sana juga ikut saja. Jadi ada keistimewaan di Masjid Haram ini. Pertama, jamaah perempuan boleh, jamaah laki-laki boleh. Boleh beda perempuan itu. itu karena darurat. Jadi kalau di Mekah itu kadang terjadi sang laki-laki ini belakang perempuan. Bahkan saya pernah bersebelahan dengan laki-laki karena nggak tahu keburu Roma, kita langsung melaksanakan selesai salam boleh laki-laki. Apalagi di area bawah. Tapi seorang Kalau di Masjid Madinah tidak boleh. dan satu lagi Pak Ustaz mengenai sholat jenazah, pahala bagi yang melaksanakan sholat jenazah itu karena sholat fardu kifayah juga kalau nggak salah kita menghormati jenazahnya Pak Ustaz, pahalanya itu 1 kilo. 1 kilo kalau nggak salah itu sebesar Jabal Uhud itu satu bukit yang sangat dicintai dan diridhoi oleh Rasulullah. Kalau nggak salah sudah diridhoi oleh Rasulullah. 1 kilo. Jadi nanti ada di sana di Madinah. Tapi kalau kita sholat waktu sholat itu semua berarti dapat banyak. Tapi apapun caranya jangan dikedepankan bahwa kita nanti dapat pahala sebanyak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Manfaatkan betul kita belajar melaksanakan sholat jenazah. Kemudian yang harus pakai jelas Bu? Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nah, kalau kita bicara pahala di sana itu banyak sekali. Kita sholat di Masjidil Haram 1 juta, 100.000. 100.000. Di Madinah 100.000. Di Madinah 1.004, di Madinah lain Banyak sekali pahalanya, tapi banyak tidak
Kita tidak bisa bicara masalah pahala, tapi memang itu untuk menambah semangat kita untuk beribadah di sana. Tapi yang saya ajarkan di sini adalah ikhlas. Ya. Tidak ada pahala bagi orang yang jamaah haji yang mabrur kecuali hilal dan jadi orang haji mabrur tidak ada pahalanya. Tidak ada perbedaan yang satu tidak ada dapat zul. Jadi kita sampai ke arah yang itu malah memang sih untuk semangat kita boleh. Tapi ini bagaimana kita itu masih belajar itu bisa berdampak positif terhadap masyarakat. Agar ini termasuk surat-surat itu agar kita mungkin bahwa insya Allah kita akan melewati berikutnya. Yang dilakukan di sana adalah memperbanyak iktikaf. Jangan memperbanyak tawaf di toko emas, di mall. Sekali-kali saja boleh. Sekali boleh dong. Daripada dong. Sekali-kali boleh. Ya. Tapi perbanyak iktikaf di masjid. Jadi kita di sana itu niatkan bahwa kita sedang menunggu sholat. Selesai sholat zuhur kita menunggu sholat asar. Itu seterusnya. Makanya di sana ada yang namanya iktikaf ya. Iktikaf itu berdiam di masjid. Ya. Di masjid walaupun hanya satu. Saya lihat iktikaf di masjid duduk masuk sholat sudah masuk pahala iktikaf. Tetapi kalau kita masuk di sini tidak ada diam, tidak nama amalu bin tadi diam ini kan iktikaf. Enggak ya, lupa. Masuk di sana saya lihat iktikaf di masjid pahala iktikaf. Tapi kalau kita diam, pahalanya pahala kajian. Jadi nanti lain kali ketika kita masuk masjid usahakanlah ketika saya tetap di begitu juga nanti ketika di sana di Masjid Haram di Nabawi niatkanlah untuk iktikaf. Perbanyak kita mesti berdoa nah ini syarat-syaratnya. Orang Islam mumayyiz berakal suci dari hadas najis dan hadas besar. Suci dari najis dan hadas besar ini perlu digarisbawahi. Masjid adalah tempat suci, maka kita orang yang berhadas besar, kamu orang besar. Pak, hadas besar itu orang yang dulu dan orang yang haid atau nifas. Itu adalah hadas besar. Orang yang junub itu laki-laki dan perempuan, tapi haid dan nifas khusus untuk orang. Makanya kemarin disampaikan sebenarnya orang saling itu boleh dalam keadaan hadas besar, tetapi karena sudah masuk dalam lingkungan Masjidil Haram tempatnya, maka tidak boleh. Saling itu boleh ketika terpisah dari Masjidil Haram. Tapi kalau sudah masuk dalam lingkungan Haram, maka kita tidak diperbolehkan. Dan hadas besar dan najis ya tidak boleh. Hadas kecil boleh, ya, tidak punya wudu maksudnya. Hadas kecil itu orang yang tidak punya wudu. Orang yang tidak punya wudu maksudnya hadas kecil itu boleh. Hanya masuk masjid itu boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau hadas besar tidak. Rukun iktikaf, niat tempatnya harus di masjid. Nah kalau bagaimana kalau kita Masjidil Haram? Betul itu kalau jam-jam di situ belum terkategori masih di luar masjid. Kita masuk nih, boleh nggak tenda payung di Madinah itu? Belum masuk, karena itu bukan kategori
bahwa yang maju itu sudah masuk masjid, berarti itu sudah jauh kita. Jadi sebenarnya hukumnya itu kesepakatan daripada yang menentukan masjid itu. Ya. Kenapa setempat saya itu sudah masuk dalam masjid? Karena sudah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi bahwa sahi sudah tempat saya sudah masuk dalam wilayah masjid. Tapi kalau itu tidak waktu wilayah masjid, maka boleh orang yang berhadas besar untuk sah. Begitu juga nanti ketentuan yang paling itu di Madinah, yang paling membantu. Kalau pemerintah Arab Saudi menetapkan bahwa itu bagian daripada halaman adalah masjid, maka boleh untuk dicicipkan. Tetapi kalau statusnya masih di luar masjid, maka tidak digunakan untuk pemeliharaan bayar. Itu harus di masjid. Niat ketika awal itu nanti ketika di harga masjid saya berniat ketika di masjid ini selama saya sudah ya udah, saya ikat saja. Lalu 1 menit kemudian keluar, sudah 1 menit itu sudah dalam keadaan ini. Demikian yang saya sampaikan. Untuk kesimpulan, saya berikan pertanyaan sebelum kesimpulan. Ada pertanyaan silakan tentang kemarin itu tidak apa-apa. Kalau misalnya yang belum datang kemarin kita masalah malam yang sebelumnya. Tanya lagi tentang itikaf, tentang ibadah-ibadah sunnah selama berada di tanah suci. Itu memang lagi-lagi ya, kalau bicara tentang pahala itu sangat luar biasa ketika kita berada di tanah suci. Kita sholat berjamaah di Masjid Nabawi sama kasih nilai 1000 kali lipat dibandingkan kita sholat di Masjid Al-Aqsa, dibandingkan kita sholat di Masjid Istiqlal, dibandingkan dengan kita sholat di Masjid sekitar, kecuali di Masjid kalau Masjid Nabawi Allah kasih nilai 100.000 kali lipat. Makanya pernah dengar atau sudah dengar bahwa saya pahalanya banyak. Di sini cuma 20 kali lipat. Sementara di sana 100.000 dan 1000 kali lipat berapa hari, berapa kali waktu sholat kan? Itu satu tentang sholat. Belum lagi di Madinah kita bisa sholat di Masjid Kuba. Jadi ada 3 masjid. Yang pertama itu 3 masjid, Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Itu Allah yang memerintahkan kita untuk menziarahi 3 masjid, bukan tempat lain. Ziarah kita ke 3 masjid itu. Nah, kalau di Nabawi ada Masjid Kuba. Ketika kita dari hotel mempersiapkan wudhu sampai Masjid Kuba, kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Rasulullah memberikan semangat kepada kita bahwa barang siapa yang dari rumahnya sudah berwudhu dan berangkat menuju Masjid Kuba dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat, maka itu
pahala atau nilai yang dapat di gelombang pertama, walaupun belum berangkat sudah dapat pahala umroh. Begitu juga sebaliknya bagi gelombang kedua, walaupun sudah umroh kita datang ke Madinah, dapat juga pahala umroh. Belum lagi kita membaca sholawat, karena khususnya di kota Madinah perbanyakkan kita membaca sholawat, karena Rasulullah sendiri pertama hijrah berkebangsaan itu di Madinah, dan beliau sendiri di umurnya di kota Madinah. Makanya sejak kita berada di kota Madinah, bukan berarti menangguhkan zikir-zikir yang lain, memperbanyak membaca Al-Quran tentunya, membaca sholawat juga lebih diutamakan. Kali membaca sholawat pahalanya kalau pahala itu banyak banget. Kita hanya sholat, mungkin sih sholat pun tidak hanya sebesar sholat kalau sholat pada bulan ini akan dilipatkan 1000 kali lipat. Begitu juga di Madinah. Saya kembali lagi, jangan pelit-pelit. Kita mau bersedekah, kita mau membantu, kita mau mengingatkan, dan semuanya diawali dengan bismillah. Insyaallah semua menjadi ada ibadah. Kemudian satu, ada lagi, tunggu, simpulan, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Antara sholat jenazah dengan sholat ba'diyah, sebenarnya sholat ba'diyah itu bisa dikerjakan kapan saja, di mana saja, itu dilaksanakan. Sementara sholat jenazah yang di Mekah itu hanya di situ saja. Kalau misalnya masih punya kesempatan untuk melaksanakan sholat ba'diyah, maka laksanakanlah sholat ba'diyah. Sengaja mengikuti. Tapi saya belum membaca sih. Bolehkah sholat ba'diyah setelah sholat jenazah? Pertanyaannya adalah, jawabannya, sholat sunnah rawatib itu termasuk sholat sunnah yang lebih utama dikerjakan di rumah. Sholat qabliyah ba'diyah itu sudah masuk ke dalam sholat sunnah. Seluruhnya sholat sunnah itu yang baik itu dikerjakan di rumah. Jadi sebelum baru muadzin ini ada Allah kita sholat baru itu juga setelah selesai sholat berjamaah di masjid, kita balik ke rumah sholat di rumah itu ya. Jadi dengan ini mungkin kita mengatakan saya tidak berani mengusulnya atau tidak, tapi harus silakan saja setelah sholat jenazah melaksanakan sholat ya. Tapi saya tidak harus, saya tidak mau menggunakan maksa. Tapi silakan saja. Karena saya masih takut kalau itu saya takut. Ya sudah karena sholat sunnah itu lebih bagus dilaksanakan di kecuali sholat itu ya, sholat gerhana itu boleh dilaksanakan di masjid. Tapi kalau di kita asumsi, kalau misalnya bukan kita sholat dulu, jadi mungkin faktor waktu, dan keadaan. Boleh aja seperti itu. Jadi utamanya itu sholat sunnah di rumah utamanya. Tapi boleh di masjid boleh. Kita kan bukan tidak melarang sholat di masjid. Kan ada
nikah itu tetap di mana? Di rumah nikah itu. Boleh di masjid? Boleh, tidak pernah. Jadi sholat sunnah itu sholat tahajud dan lain sebagainya pada rumah tadi. Jadi biasalah rumah itu dengan sholat sunnah. Jangan sampai rumah itu kayak kuburan. Termasuk sholat tarawih juga dan mengiringi sholat tarawih. Jadi kembali kecuali sholat tarawih tadi. Kesimpulan, bagaimana supaya kita bisa melaksanakan semua? Artinya kita bisa melaksanakan itu apa? Sholat berjamaah terus, ini haram. Nikah terus ini haram. Bagaimana caranya? Para ulama mengatakan bahwa mengapa ibadah haji itu berurutan dengan ibadah puasa? Ibadah puasa Ramadan itu persiapan bagi orang yang ibadah. Ibadah puasa kita dianjurkan untuk sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah itu terutama ada yang bulan berjamaah juga boleh. Terutama tapi lebih utama lagi ketika kita melaksanakan ibadah puasa, perbanyakkan sholat berjamaah di masjid. Itu bulan Ramadan. Pelatihan kita, ya, mulai dari sekarang usahakan sholat berjamaah di masjid untuk bapak. Untuk bapak di dunia terutama di mulai sekarang latihan buat jalan masjid supaya tidak akan tertutup. Nah, lebih sekali kita sudah masuk bulan Ramadan. Di bulan Ramadan juga Rasulullah menunjukkan kepada kita di masjid. Untuk kita di, nanti di sana kita juga akan kita berbanyak. Jadi kita menjadi apa? Jadi kita jalan terus mencari fakta terus karena banyak pasar. Jadi Ramadan itu seakan-akan kita dan teman-teman jamaah ini memperbanyak ibadah supaya kita di sana tidak ada. Begitu juga dengan puasanya. Puasa menahan dari kita makan dan minum. Bisa juga ikram. Ikram itu membuat kita. Bagaimana kapan kita tahan? Begitu juga puasa. Kapan kita puasa? Jadi ikram itu menahan kita dan tidak sama kita. Maka bulan puasa ini insya Allah berbulan lagi dan puasa kita. Insya Allah dengan demikian maka ketika kita masuk ibadah haji tidak hanya bimbing, tidak hanya ikut kita saja, kita ketika kita berjamaah, kita bersedekah, kita puasa dan sebagainya. Di sana juga banyak hanya sekali nanti dalam psikologi. Banyak sekali ada kala di industri ada kalanya nanti kalau psikologi kalau demikian beberapa juga kita berdoa mudah-mudahan yang pertama dimudahkan dalam ibadahnya, kesehatan badannya dan juga kita cepat dan kembali lagi kita ke tanah air dengan predikat kaki yang cuma dua yaitu memberi makan pada yang berkebutuhan dan pembahasan salam atau kata-kata yang itu harus ciri daripada kajian. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Sekali lagi kita diam untuk memberikan semangat. Nurani, senja. Apa?
Nurani, Ya, insya Allah minggu depan kita pakai. Jadi nanti ini langsung ke kelas 1 pagi. Apanya? Jamnya berubah apa? Biar kan pemanasan. Pagi kita pakai dulu, baru nanti pakai pemanasannya biar tidak panas. Ya, Bapak Ibu, dari minggu depan jam 7 insya Allah kita ketemu di asrama haji Pondok. Ya, semua harus hadir, wajib hadir. Apalagi yang belum pernah minggu hari Sabtu cuma Sabtu lalu dengan kemarin ya. Jadi minggu depan hari Minggu jam 7 sudah sampai di asrama haji Pondok Gede. Nanti Jumat depan dilaksanakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan sudah dapat kabar tentang pelunasan. Infonya besok Senin atau Selasa kita tinggal tunggu apa ya? Keputusan Kongres. Mudah-mudahan Pak Prabowo sudah sehat, khususnya dalam melayani jemaah haji Indonesia. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan latihan lagi ya, biar lebih semangat lagi untuk hajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la